Oke, ya, saya mulai ya. Secara prinsip ini sederhana. Anda akan tahu lem tembak kan? Nah, lem tembak. Kalau Anda mau menggunakan, Anda colokin dulu, lemnya panas, leleh, kemudian Anda tembakkan. Nah, ini prinsipnya sama. Tapi yang dilelehkan ini filamen plastik juga. Dia dilelehkan di ujung. Ini ada heater blocknya. Setelah leleh, di nozzle ini dia akan keluar benang. Kemudian tangan Anda kan harus nembakkan kan untuk mengeluarkan. Nah, ini ada motor di sini yang untuk dorong filamennya ini. Nah, tugas arm 3 ini, lengan 3 ini adalah numpuk bahan dari bawah ke atas sesuai dengan bentuk yang akan kita bentuk. Secara sederhananya sih seperti itu. Jadi tidak ada, mengumpulkan menjadi ada. Nah, ini kalau Anda lihat ini ada bolanya di situ. Nah, itu kalau ditiup bunyi. Jadi kalau ada acara 17-an, Anda bingung nyari atau tukang parkirnya butuh peluit, nah Anda tinggal. Jadi fungsi alat ini adalah mengkonversi info digital, gambar digital 3 dimensi menjadi satu bentuk yang real secara presisi. Nah, itu kalau Anda lihat di kanan bawah ada volumenya dan ada waktu pengerjaannya. Nah, sebelah kanan. Nah, gini dibilang mesin industri itu karena wajib bisa menghasilkan uang. Ya kan? Harus bisa menghasilkan uang, harus bisa memberi profit untung. Karena di situ ada ongkosnya. Betul kan? Nah, jadi ini harus bisa bekerja 24 jam, bekerja sebagai buruh kita sekarang itu mesin, Anda sekarang ini manajer sama kepala pabriknya, tinggal, kenapa? Sudah mulai buka. Ini sedang kerja. Boleh Bu difoto mendekat boleh, kita informal aja, Anda harus duduk secara formal seperti itu. Nah, mesin ini saya buat sendiri, saya pakai sendiri, dibuat oleh mesin lebih besar yang juga saya buat sendiri. Nah, ini harus presisi karena posisi bearing ini Anda lihat harus pas. Belum perkenalan, Pak. Kenapa? Perkenalan. Ini saya punya online shop, bikin cookie cutter. Ini saya sudah bisa ekspor kemana-mana, seperti itu. Bahan bakunya cuma Rp500 per gram. Jadi kalau Anda lihat 2 peluit itu 11 gram, ya masing-masing cuma 6 gram. Jadi ongkosnya produksi itu cuma Rp3.000, setara dengan ongkos parkir. Nah, Anda kan tidak mungkin bisa nyari buruh atau pekerja yang bayari ongkos dalam setengah jam ngerjainnya itu. Setengah jam, tidak ada waktunya kan. 1 jam bikin 2. Nah, selama di bidang kerja Anda bisa bikin sebanyak mungkin. Desainnya tidak harus sama, bisa berbeda. Nah, seperti saya bikin cookie cutter ini, bidang saya besar, ada 50 jumlah berbeda, desain berbeda, saya masukkan aja, suruh dia bekerja 24 jam. Saya tidur, jalan-jalan apa, mereka tetap bekerja. Kalau ada emergency, lampu mati, otaknya mengingat. Nanti lanjut listrik jalan, kita kasih perintah akan melanjutkan di pekerjaan yang ditinggalkan. Tidak buang waktu, tidak buang bahan, nah tidak buang energi lagi. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ya. Itu mungkin ya. Kalau di sekolah kami kan sudah ada 3D. Itu yang reality PS Pro. Nah, itu yang membedakan antara mesin ini dengan yang kita miliki apa ya? Oke. Ini saya yakin kalau Anda belinya dalam waktu setahun kurang ini kemungkinan besar mangkrak. Karena kalau Anda beli itu kan belinya dari pedagang, tidak ada garansi. Kalau Anda problematik, sudah selesai. Kemudian Anda tidak mungkin ada transfer teknologi kan, tidak diajari gimana nyeting parameternya, optimasi gimana hasilnya bisa bagus, bisa presisi, bisa reliable seperti itu. Kalau Anda ada troubleshooting, kemungkinan besar kan tidak dibantu. Nah, seperti itu. Anda punya berapa lama? 2
2 bulan Mas ya? Enggak, udah hampir tahunan ini juga. Oh, rutin jalan? Enggak, cuman paling Ada problem? belum ada. Belum mangkrak ya? Oh ya. Belum ada. Ya tunggu aja ntar. Leonda nanti karena kan saya tahu mereka kan inti motivasi. Kalau kereta itu ya? Iya. Iya, kalau kereta kan. Nah, itu Di sini kan programnya Teaching Factory. Berarti saya sebagai industri bukan hanya memberi alat, cuma ada transfer teknologi know-how-nya. Karena selain punya alat, Anda kan harus punya ilmu. Ya kan, gimana bikin part itu presisi, bagus, bisa dirakit. Yang mana Anda bikin itu tidak banyak bikin sampah, tapi bikin barang. Kalau bisa sampah itu 1 dari 100 atau 1 dari 1000 produksi. Kemudian ada masalahnya apa aja. Kemudian efisiensi proses, kalau Anda punya kerjaan segini banyak, itu dikerjakan di mesin mana dengan parameter apa? Nozzle-nya kecil kah? Besar kah? Sedang kah? Nah, itu Anda kan tidak mungkin dapat seperti itu. Nah, saya ini karena pelaku industri sendiri. Saya punya bukti memang ini kerjaan saya sehari-hari dari mesin yang juga saya pakai sendiri. Bukan import atau beli dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi tahapan awalnya mungkin transfer knowledge dulu ke guru. Tahu gimana fungsionalnya. Kemudian bikin part yang bagus. Yang mudah mungkin artistik dulu sifatnya. Kalau sudah mulai sulit, masuk kerjaan industri, nah, itu ada ilmunya lagi istilahnya. Kemudian Anda tidak mungkin diajarin cara bongkar pasang kan? Ini mekaniknya, elektriknya, gabungkan fungsinya apa, bagaimana prinsip kerjanya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke ya. Ya, silakan. Ya, ini mesin ini saya. Nah, mesinnya Ini miniaturnya supaya bisa dibongkar-bongkar. ya. Jadi ini juga diproduksi oleh mesin ya? Ya, ini saya print. Jadi ada mesin printer besar yang ngeprint ini, yang harus bisa dirakit secara presisi untuk produksi. Nah, seperti itu. Silakan ya. Nah, di dalamnya ada CPU-nya. Nah, ini kalau tadi saya ceritakan ini motor ini sebagai fungsi tangan pendorong. Nah, di dalamnya ini nanti ada 3 motor penggerak yang menggerakkan 3 arm ini. 3 lengan itu ya. Nah, ini yang fungsinya memposisikan X, Y, Z-nya. Pada saat 3 motor ini bergerak bersamaan dengan kecepatan yang sama, kita akan mendapat pergerakan sumbu Z. Kedalaman. Ya, kalau 2 ini naik kemudian bawah turun, kita dapat Y minus. Kalau ini turun, nah di dalamnya ada yang Pak Oki ceritakan intelijennya yang untuk mengkoordinasi ini supaya geraknya presisi dari bawah ke atas. Nah, ini Anda nanti bisa lihat di sini. Nah, ini kalau saya masukkan di sini kan kelihatan Nah, ini kelihatan. toolpad-nya Toolpad-nya kelihatan. Jadi dari dia- atas dari ke bawah. Berjalannya printer ini ya. Nah, Nanti dari posisi- bawah ini dia nanti bikin kalau bentuk dia ini. jalan naik ke atas. Nanti naik kan dia Itu. dia akan numpuk material terus kan. Nah, untuk material ngeprint sama persis sampai kondisi endingnya. Nah, ini Nah, ini proses mencetaknya. kalau Anda lihat di sini, ini dari bawah, ini ke atasnya. Sampai nutup. Nutup. Nah, outputnya apa? Outputnya ini. Cuma teks file ini aja. Koordinat X, Y, Z, dan E. E itu extruder. Ya, Dia ngisi dorong material atau tidak dorong material di posisi tersebut. Dari bawah Z1,1 Ini sampai ada di ilmu atas. matematikanya ya. Nah, ini Anda kan nggak mungkin diajarin, Anda ngeditnya. Misalkan saya mau ngeprint 3 warna ini, saya mecah file. Oh, ketinggian 0 sampai 10 warna putih, 10, 20 warna hitam,
20 ke 30 warna putih lagi atau warna lain lagi. Nah, itu kan saya nanti ajari Anda gimana prosesnya. Nah, ini semua di print utuh, bukan dirakit. Ini printeran ya, bukan dirakit ya. Bukan rakit. Nah, itu juga printeran, bukan dirakit. Ini benda presisi. Print benar-benar langsung jadi seperti ini. Terus yang litopin mana Pak? Litopin. Nah, Itu. Nah, itu kalau Anda kasih cahaya di belakang, nggak apa-apa, hidupin lampu senternya. Terus sentrong dari belakang. Nah. Ada. Nah, itu kelihatan. Nah, itu litopin. Nah, itu kan kalau Anda buat souvenir, buat tempat wisata, terus dikasih lampu LED di belakang, Ya, untuk kap lampu. off-nya, baterai, jam yang, wah itu sudah jadi bisnis itu. Padahal itu produksinya paling 1.000, tapi jenengan jual bisa 25.000. Ongkos produksinya paling 1.000-2.000, karena kan per gramnya kurang lebih 200 sampai 500. Iya, 200 rupiah. 500 rupiah. Seperti itu. Iya kan? Jadi sekarang itu ada lompatan teknologi di mana saya sendiri yang bikin alat, tapi saya sendiri tidak bisa bikin yang diproduksi itu. Iya kan? Saya bisa bikin alat bisa bikin ini, tapi saya sendiri belajar bagaimana pun tidak bisa bikin cuma sesederhana ini. Jadi ada perpanjangan tangan sama intelijen saya yang melebihi saya sendiri secara biologis tidak bisa produksi seperti ini. Seperti itu. Jadi saya di industri mulai ngerjain punyanya replikanya Pindad, otomotif, helm, aksesoris itu. Kemudian di industri plastik, packaging, botol-botol, tepa-tepa itu banyak komponen. Termasuk saya bikin mesin yang saya pakai sendiri. Itu face shield itu juga dicetak ya? Iya, itu waktu pandemik itu face shield. Face shield itu dicetak. Bentar. Nah, ini kan 2 part. Anda print harus presisi karena nanti harus bisa diinstal kan. Iya loh ya. Jadi inilah yang sebenarnya beda dengan yang printer yang tadi. Tidak mungkin bisa itu sampai sepresisi. Yang ini bikin yang seperti ini. Ini terus lupa lah kalau sendirian gini kan lama pertama, terus capek ya. Ya Anda bikin cetakan dari printer 3D, paham ya? Jadi ini kan prototype. Setelah di sama cluster klien kita buatkan moldingnya juga dari printer 3D. Nanti tinggal dicor kan. Nah, kalau panjenengan gampangannya kayak gunting kaker nih ya. Atau ini biasanya dipakai seperti yang hijau itu ya. Itu dipakai untuk industri apa? Es krim, roti. Kan cair. Dicet kering sudah jadi bentuknya ini. Nah, ini kan cetakan kue. Ya karena selain cetakan kue, saya juga jual ini ke industri ini sabun, bikin cetakannya sabun. Iya, cetakan sabun. Clay artistik itu bisa bikin ini. Ya, seperti itu. Untuk food grade ini. Ya. Durasinya pembuatan sudah terlihat? Sudah. Ya, ada tadi dilihatkan beberapa menit. Nah, dan ini kalau Anda kerja tinggal tidur jalan terus. Jadi ini kalau saya tambah 24 jam. otomatis berat dan ini ya. Berat dan waktu itu kan 1 jam itu tambah otomatis. 5. Kekuatannya berapa itu, Pak? Selama masuk bidang kerja. Tergantung masuk bidang kerja ini. Kalau bisa ini masuk 10, dia atur yang benar, bisa nyetak 10. Berarti bidang kerjanya itu ya? Iya betul, lingkaran itu. Dan tidak harus sama. Jadi Anda bisa mengerjakan benda desain berbeda, jumlah berbeda selama masuk di bidang Misalkan kerja. ngerjain fluid, terus ngerjain ini, ya bisa. Ya campur ini. Campur ini bisa. Tuh jadi berapa banyak ini? Ya kan? Taruh begini. Ini warnanya pink. Ya yang ini. Ada 29 warna. Anda tinggal. Kemudian jenis plastik mungkin ada 8. Sedang yang hijau ini food grade ya. Iya. Ini untuk cetakan tuh. Warna ya? Ada warna. Ada PLA, ada ABS, ada polikarbonat, yang resin, ada yang polipropilin. Kalau seandainya Ada. satu benda mau
Oh ya, ada dua cara. Anda bisa ganti manual, kita pos, dilepas, diisi baru, atau ya itu tadi, mecah kode. Misalkan nggak mau nunggu gitu, terlalu lama, ya sudah, ketinggian sini saya cari, ini jalan dulu, berhenti selesai naik, terus lanjut. Yang kedua, tidak dimulai dari bawah, tapi dari melanjutkan ketinggian yang sudah jalan itu. Seperti ini kan ada berapa warna ya? Iya. Bisa pecah gambar, bisa pecah kode atau manual aja. Nanti di situ ada 2 gulungan gitu kalau seandainya 2 warna. Iya. Cuma masukannya gantian. Masukannya Ya, gantian. otomatis deh kalau kita seandainya. Iya, betul. Gitu. Sambil bisa dipraktekkan Iya. bongkarnya ya. Nah, setelah dari linear ini, 3 motor ini kan ada belt yang translasi dari rotasional ke linear ini. Nah, ini kan presisi harus nyentuh limit switch ini. Nah, kan ada switchnya di Iya. dalam. Nah, Ini yang untuk posisi homingnya. umumnya. Nah, setelah menyentuh homing ini, mesin tahu posisi nolnya dia berapa. Oh, ini X0, Y0, Z-nya tingginya berapa dari meja. Itu yang nanti. Nah, ini juga saya print, harus presisi. Karena kalau presisi, Ada relay kan di dalam. Mm-mm. Ini dari bearing yang saya harus tanam, nggak boleh kocak, pas. Tapi jarak antar lubang harus pas juga. Kalau miring nggak bisa gerak, beset tidak bisa masuk. Dan ini bebas, Anda tukar-tukar posisinya juga tidak harus bermasalah. Karena jarak antar lubang dan jarak ininya juga presisi. Dan ini semua Anda bayangin nih presisinya semua dicetak oleh mesin sendiri. Mesinnya jadi pintar juga. Ya. Yang saya rakit ini bukan beli deh ya. Makanya nanti panjenengan bisa memproduksi mesin printer sendiri. Iya. Printer beranak. Berarti Ya, ada pintar. beranak printer. Jadi Jadi- yang kemarin yang ibu beli tidak tahu online atau bagaimana, itu nggak mungkin bisa. Karena kan mereka nggak mungkin ngasih jurusnya. Mau dia bongkar rumusnya, diajarin. Kalau mau latihan ini aja yang paling gampang. Bikin part yang fit bearing, kemudian bikin aja 2 atau 3 lubang. Paskan bearing kan, paskan ininya pakai linear, ngunci atau loss. Nanti Anda tahu kualitas mesin Anda gimana. Karena kepresisian itu nilai jualnya tinggi di industri. Untuk molding, nah misalkan saya ngeprint helm, itu posisi baut-bautnya, lubang pen-pennya terhadap aksesorisnya dia itu nilainya mahal. Harus presisi. Karena kalau tidak, buang matrasnya ratusan juta. Pindad, Bapak Ibu sekalian. Jadi mitra kami adalah Pindad itu yang Senjata. bikin senjata. Senjata. Nanti ada videonya. Nanti kalau butuh buat meyakinkan, kita ada video kalau kita dipesan oleh Pindad untuk bikin prototipe senjata. Itu 3 hari saya dapat 36 juta. Dia bikin 2 set. Tapi saya harus tidak boleh keluar-keluar, ditungguin karena rahasia negara kan selesai sama dia dihapus, Pak. Rahasia negara itu. Saya ditinggali foto itu 3 tahun kemudian saya boleh pakai untuk referensi. Karena itu masih blueprint waktu itu. Kalau di luar itu Cleo tiap 3 bulan pasti ngeprint ke saya botol. Botol Clio. Jadi mau bikin prototipe loh. Jadi sebelum bikin botol cetakan kan dibikin prototipenya dulu. Nah, prototipenya 3D supaya tahu nanti ketinggian airnya Iya. itu berapa, terus lekuan. Desainer kan organiknya ini kan organik semua. Iya. Kalau tidak ada fisiknya yang bisa dituang sampai berapa mililiter, dia tidak mau terlalu bawah atau lebihan. Kemudian posisi dengan ini tutup ini kan standar. Beratnya. Nah, ini masuk enggak seperti yang yang ini. Kan harus ada standarnya. Jadi assembling ini ya, tapi tidak nyalakan, mereka kan ngakunya memang hobi grid mesin ya. Namanya hobi itu kan menghabiskan uang.
kegiatan yang menghabiskan uang. Tidak ada klaim kan mereka mesin industri kan. Yang wajib menghasilkan uang, bisa dijual, bisa dipakai, dan punya market di industri. Itu bisa ditiup, Pak? Ya. Bunyi. Terus ini macam-macam pola ya Bapak Ibu sekalian. Ini ada kan pola, ini pola ini. Iya, ada pola. Nah, ini pola. Ini ada lurus. Nah, ini pola. Pola misalkan pola seperti sarang tawon. Ini pola. Ini juga pola. Nah, jadi ngeprint ini itu dasarannya ada polanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tergantung pilihan pola dasaran untuk cetakannya ini. Nah, ini kan ada pola di dalam. Nah. Bisa dimakan ya? Bisa ya. Duri. Itu cetakannya. Cetakannya. Ya. Jadi kalau dibikin ya nanti tinggal dipres gini kan. Nanti kalau sudah jadi cetakan kan tinggal adonan jalan, mesin jalan. Jadilah kue. Ini Awal bisa bikin mulanya roti ya setinggi semua. ini juga ya? Iya, setinggi itu, 50 ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan. Makanya ini penting untuk pembelajaran. Dengan beli mesin bukan beli buat apa? Ini untuk pelatihan karena ada modul, ada yang diajarkan, ada kurikulumnya, ya kan? Pak, untuk aplikasi desainnya sendiri, itu Bapak menggunakan apa? Aplikasi? Desainnya, desainnya Oh, saya pakai Rhinoceros. Ya. Ini Pak. ya. Atas ya itu. Saya pakai. Boleh Anda pakai Blender, boleh 3D Max, boleh Maya, boleh. Iya, yang AutoCAD penting boleh. 3D. Nah ini. Nah, coba filenya. Iya. Bentar, saya carikan yang Nah, ini yang 3D. Bahkan kalau mau sepaket pakai scanner 3D. Nah, ada scan, dengan Ya. scan mukanya, seret. Ini yang bawa digital ke fisik. Kalau scanner 3D dari fisik ke digital. Ada scanner 3D. Jadi saya gambar di sini 3D, ya langsung saya print secara presisi. Ya gambar dulu per garis, jadi surface, jadi solid. Ini bentuknya. Ya. Jadi saya punya mesin besar langsung keluar. Bisa. Semua engineering grade software 3D sangat bisa. SolidWorks, Solid Edge, Mastercam, Delcam, Inventor. Inventor bisa. Kemudian yang ngetop lagi itu apa? Banyak. Karena software industri harus ini minimal 0,1. Presisinya. Bearing harus Toleransi. pas, tight fit. Ya. Iya, masuknya pers. Nah, ini Bang proses nutupnya nih, Mbak, kelihatan. Nah, kan nutup itu kan ada ininya. Ibu bisa video, Bu. Nah, ini ada. Jadi banyak yang bingung bola. awalnya gitu loh. Nah. Kok bisa ada bola di dalam itu? Nah, bolanya masuk di dalam. Dimasukkan dulu. Masukkan dulu. Jadi saya bangun rumah itu orangnya bisa di dalam. Masukin dulu. Saya kan nggak masukin dari tadi. Saya- Biar printernya nanti. Oh, berarti yang printer sudah buat. Sudah Buat. bolanya di dalam. Jadi saya nggak Ngisi. masukin bola. Jadi ya banyak kerjaan yang miniatur arsitek gitu. Ada meja kursinya di print dulu baru atapnya. Jadi Lah, tahu di dalamnya dulu, itu bukan ngerakit loh ya. Itu langsung ngeprint. Itu ngeprint semua mau jadi begitu. Iya. Nah, ini semua satu, bukan rakitan. bukan rakitan. Termasuk Jadi engsel-engsel langsung di ngeprint. sini. Ini ngeprint. Nah, ini jadi kantil gini. Termasuk. Ini ngeprint, Pak. Nah, Iya, presisi. ini alat buat
espresso kopi ya. Setelah dibuka, ditutup supaya nggak ngawus. Karena teknologi itu masalah ilmu, Anda harus mengerti parameter ini fungsinya apa terhadap Makanya kalau dia produk. itu sepertinya kan diajar sama tukang enak om bakul dodolan itu Ya, ya. jadi operasional lah paling. Ada biaya sendiri, Pak. Setelah itu Apa ya? nanti. Biasanya ada biaya sendiri. Oh enggak Satu mungkin paket. bisa. Mereka nggak mungkin bisa. Dia cuma jual aja. Dia importir aja. Begitu ada masalah ya nggak ngerti dia cara mengatasinya. Kalau ini kan benar-benar riset kami, desain kami, karya kami. Nah, Dan dipakai sendiri untuk dipakai iya, sendiri untuk industri. untuk industri. Hanya itu. Buat dua objek ke dalam bola di dalam Iya, size. bola ada di dalam. Iya, bisa 2 bola, bisa 3 bola, bisa. Tidak harus 1. Nah, Dan harus fungsional. Karena kalau enggak, ini nanti enggak yang baru bunyi. jenengan tiup ya, jenengan yang ambil jenengan tiup. Mulai kelet. Ya, bolanya di dalam, udah otomatis. Berarti kalau ini manual Pak ya? Kan 2 warna ini. Mm-mm. Oh, ini paten apa? Bukan Pak. Tidak lah. Oh, memang settingannya. Ya, gitu. settingannya. Ini aslinya saya menghabiskan bahan sisa kok Pak, bukan bukan untuk trik. Kan baru untuk Saya mau bangun mesin, tak sisa-sisa apa saya pakai dulu. Setelah Satu rollnya berapa Pak? 1 kilo Pak. 1 kilo. Ini 24 jam bisa menghabiskan setengah kilo bahan. Jadi 1 roll 2 hari non-stop habis. Kalau jenengan pakai ngeprint yang produksi Iya. lo ya, jangan terus ngeprint nggak jelas. Jadi 200.000 sampai 500.000 bergantung merek Nah, kita. Ini kan jalurnya satu Pak ya? Iya. Saya bikin 2 warna itu tadi Bagus di pause sekolah, ganti terus gitu dijadikan Mas. Tarik, Mas. ya, P-nya kan 3D, Iya. ya kan? Nah, bukan print-printan pakai press-pressan begini ya. Nah, termasuk bisa bikin domnya langsung, apa? Kemitinya langsung, Pak. Nah, jadi bukan kemiti yang pakai stainless itu bisa langsung. Jadi selain gambar, Anda bisa download, ada website yang bisa download gratis, Iya. banyak sih di situ. Nanti kami kasih Atau gambar dari scanner 3D. jutaan model 3D. Bergantung Anda Jadi seriusnya kita nggak perlu gimana. bikin gambar 3D wis banyak pilihan. Ya, jutaan nanti. Mau termasuk mesin mobil, mesin motor. Jadi panjenengan punya jurusan teknik kendaraan ringan misalnya. Bikin alat peraga mesin. Ya, seker jalan. Ya, mesin 2 tak, 4 tak diprint pakai ini. Ini 2 kan? Ya, ini selesai 1, bikin lagi yang kedua yang dari 0. Oh, 1 Dan jam berarti. tunjukin Hmm. di website. Ada Bukan mesin 1 jam berarti 1 unit sudah. Iya, Satu-satu. bisa satu-satu bisa bersamaan. jalan barengan, bisa jalan barengan. Nah, Nah, ini silakan bisa dipotong. nanti saya ajarin apa kelebihannya kalau bersamaan, apa kelebihannya kalau satu-satu. Ya, ini ya. Ini kan. Nah, Ya Pak. Pak. bolanya dicongkel di depan. Di dalam. Nah, bolanya di dalam. Oh, harus dipaskan. Didorong. Nah, didorong tuh dilepas. Kan lengket awalnya. 2 apa 1 boleh? Apanya? 1 Pak. Hanya. Bisa diisi 2. Anda bisa kasih 10 juga bisa. Nih. Rame Pak suaranya. Nah, silakan ditiup. Nah, bunyi itu. Ulang. Pak oleh-oleh. Ulang, Pak. Pulang, Pak. Iya. Kan sudah ditiup jenengan ya, jangan. Pertanyaan lagi, yang punya mesin penasaran pasti. Iya. Iya, ilmunya saya kok ternyata masih ecek-ecek ini. Iya. Ilmunya masih ecek-ecek. Saya biasanya cuma pakai poli 2 buat prototipe anak TTM kan. Iya. Terus kita Ini udah paling gampang. Bearing kan umum Anda beli, standar kan. Print aja, presisi. Kasih 2 atau 3 lubang, masukkan seperti saya. Seperti ini loh, lubang ini. Nah, ini. Ini kalau tidak presisi lubangnya. Pertama bearingnya tidak masuk, kedua ini kan ada toleransinya antar lubang supaya bisa. Karena kan loss kan. Nah, mau tantang lagi, bikin beberapa, bisa diputar-putar kan.
Nah itu yang menentukan kenapa komponen misalnya di Honda, di apa, dimanapun dijual, gimana pun harus bisa dipasang balik di silinder komponen. Nah itu standar industri istilahnya. Jadi kita pakai toleransi ukurannya, bukan pakai. Panjenengan belajar di sini adalah standarnya industri. Jadi bukan printer yang main-main itu. Silakan dicoba. Nanti makanya kenapa beda Pak printer yang dipakai untuk massal dengan dipakai untuk industri, karena dia tidak mungkin jalan 24 jam non-stop dalam 7 hari 365 hari. Jadi seperti itu. Monggo. Ada pertanyaan lain? Nanti juga kita akan tunjukkan saat, karena ini karena pandemi ya Ibu, Anda cuma terbatas 1 jam karena tidak boleh, karena standar PPKM harus, apalagi pertemuan di atas 1 jam, kita nanti dicekal sama Satgas Covid. Nah, nanti lah ya panjenengan bisa mengajukan ya kelas khusus itu ya dengan sampai waktu biasanya sih 2-3 hari ya, sampai bisa 2-3 hari itu. Termasuk after sales-nya nanti kan pasti Anda punya problem kan, Ya, dan tantangan pasti saya bantu. Ya 24 jam supaya Anda naik kelas. On. Nah, jadi seperti itu. Tapi kepala sekolah yang WA jangan panjenengan. Yang ngefek nanti ya. Ujung-ujungnya jenengan semangat, sekolahnya nggak semangat, atau yayasannya nggak semangat. Dia tinggal mimpi saja, paling lo ono video itu lo mau pelatihan gitu toh. Ya toh. Nah, bayangin printer ini merek sekolah panjenengan masing-masing. Nanti mereknya SMK mana, ya toh. Terus di sini juga begitu mereknya SMK mana. Terus anak pas dilatih dengan video, nanti bisa jadikan profil sekolah. Ini loh, siswa kami melatih sendiri printer dimensi. Oh, dengan video nanti jadi company profilnya sekolah. Nah, hingga era-era PPDB wah jenengan menang Bu. Ya sekolahnya menang dibandingkan sekolah yang lain tuh. Nah, ya. Kami satu-satunya di Kabupaten A dengan pembelajaran industri 3 dimensi, mencetak printer. Contoh Bu, kalau Anda kerjasama dengan rumah sakit, ya bikin manekinnya bayi. Jadi kalau baby lahir, ya kan biasanya dibuatkan manekin kan asli itu, rekaman tangannya, kakinya, terus dicetak, ditaruh di Figora, terus dibikin desain yang bagus ya, difoto bayinya, kasih tulisan ornamen, itu mahal harganya. Paling murah ya 3-5 juta satu Figora. Anda kerjasama dengan rumah sakit, Anda bayangin, lo nanti bayinya nggak usah dicelup nang apa itu? Silikon. Biasanya kan dicelup ya, di silikon atau di cetakan apa itu? Lilin ya. Nggak usah di scan 3 dimensi, pas angop scan KE gitu ya. Terus dicetak di sini. Wis bisnis loh buatan bisnis itu. Karena kami industri, tidak beli mesin ya main-main, ya. Karena dipakai untuk usaha. Ya. Nah, sehingga ini monggo ditindaklanjuti, karena kalau saya bikin hari ini hanya untuk 1 sekolah pasti diprotes 800 sekolah yang lain, nanti dibilang diskriminasi, royokan. Nah ini karena sekolah lain juga pada ikut, sehingga panjenengan bisa menyampaikan ke kepala sekolah, Pak, ayo kita tindaklanjuti yuk kelas industri 3 dimensi, ya. Nanti yang hari ini bisa WA ke saya, minta modul, saya kirimkan modulnya. Part by partnya saya akan kirimkan. Kami tidak menutup-nutupi ya Pak. Kami itu bukan pedagang toko reseller gitu kan. Karena memang ini adalah untuk industri. Lah kami transformasikan ke sekolah supaya sekolah punya kesempatan belajar industri yang sama. Ya, nanti ini diberi merek SMK bisa perusahaan ya. Ya. Ya, pertanyaan lain? Kan beda tuh Bu bentuk yang rel kereta tuh dengan ini bagus Oh, banget. enggak ada. Ini kalau dari segi
ketampilan itu mungkin lebih rapi ya sana. Iya. Tapi kalau ini mungkin lebih presisinya mungkin lebih itu mungkin lebih. Iya, kalau sana kan ditutupi apa kaca ya loh. Kadang-kadang Kalau yang dikasih. kita miliki yang enggak Pak. Oh yang Open. potongan gitu. Iya. Oh ya itu debu masuk. Nah, kalau ini kan enggak, karena memang ini nggak bisa masuk Pak. Ini di open gini nggak ada masalah. Dan bentuknya kan lebih cantik dan bisa dilihat. Dan nggak mungkin orang lain nggak bisa lihat tuh megang tuh bisa, nggak ada masalah, nggak nyetrum. Dan wattnya pun ringan ini, cuma 40 watt. Kayak komputer jadi kan berapa ratus watt itu CPU ya. Sehingga hemat listrik. Belum lagi ini bisa dikontrol jarak jauh lewat IoT. Ya kalau mau diperlukan lewat wifi atau lewat Ya, server bisa, shutdown dari jauh. dari remote control bisa, Remote pakai handphone bisa ini. pakai IP bisa, pakai wifi bisa. Teknologinya beda dengan yang tadi yang saya sebut tadi. Dan itu kan tidak akan jangan pakai 24 jam non-stop. Bisa saja jebol itu. Pelajaran. Pelajaran aja kan, jadi eman harusnya dipakai produksi Bu. Misalkan ada taruhlah hari ini kita terima order kelas MM1 bikin nama bad name-nya ya, tapi pakai 3D ya. Atau mulai nyicil buat souvenir wisuda ya kan. Souvenir wisuda itu loh habis siapin gambar apa, gambar orang pakai toga taruh, terus nama masing-masing souvenir kan memiliki nama siswa masing-masing. Ini kalau lulus gak dikekno, ini lulus aja dikekno. Jadi begitu ya, kan dicicil kan. Lah siapa yang kerja? Ya siswa sendiri. Ini ditinggal dak itu dengan tidur pulang kantor ini di lab tetap nyala, nggak usah khawatir. Jalan 24 jam non-stop. Enak dong, gak ngarah tekor di listrik. Nah pikiran saya kalau Anda bisa kerja setahun aja, kecil kemungkinan mau jadi guru. Aduh. Pengerjaan prototipe mahal Bu, bikin prototipe misalnya ya Honda mau keluar apa mesin baru, jadi dia bikinnya 3D dulu. Masa dia nyetak langsung nanggone metal? Ya nggak mungkin. Cookie cutter saya ini aja 20 menit saya bisa dapat 25.000. Berarti 1 jam saya bisa dapat 75.000. 20 jam saya kerja berapa? Itu satu mesin. Enggak, cetak Iya, kue cetak. terus Ini saya sampai ekspor ya Bu? ulang tahun ya, karena kue itu kan Umum. berdasarkan nama masing-masing toko ya. Toko A misalnya brownies Amanda, pengen cetakannya ada tulisan Amandanya. Terus nanti yang ulang tahun setiap anak misalnya digambar apa misalnya baby shark, tapi ada tulisannya. Wah ini sudah jadi sudah. Bikin es krim, cetakannya gambar putra putrinya, bisa. Apa yang tidak bisa? Terus Anda bisa bikin alat peraga sekolah. Contoh pelajaran biologi, Anda bikin jantung, bikin mata, ya, bikin telinga. Nah itu bisa Bu. Mata nanti bisa dipasang. Nanti kami kirimkan file-filenya. Terus jenengan nggak coba bayang no. Filenya itu jutaan. Alat peraga jantung nanti jantungnya bisa dilepas, ususnya bisa dilepas. Iya. Iya, Kan kalau guru biologi ngajarkan kan harus begitu. Ini loh jantung. Daripada gambar 2D kan, Iya, gambar 2D kan nggak jelas. sampai mesin utuh aja kan ada di itu. Bisa diprint, dirakit, difungsikan. Ya, Ini kalau kita punya print besar gitu buat rumah kita ya. ya iya bisa. Sangat bisa sekali. Nah itu bayangkan presisi. Bedakan dengan printer yang lain yang bisa presisi. Nah ini loh bolanya itu loh. Nah itu bolanya. Yang di tengah itu bolanya. Nah cepet. Iya. Bikin agar LMKKS itu adalah 10 sekolah, satu sekolahnya
guru ya. Tapi kembali lagi kedepannya nanti Bapak Ibu sekalian ini akan berlanjut. Jadi pelatihannya ini tentunya 1 jam dengan pasti belum seperfect yang dibayangkan. Panjenengan nanti harus melaporkan ini ke kepala sekolah karena diharapkan ini bisa hadir di lab sekolah panjenengan. Nah, dari situlah baru pelatihan private-nya, 1 sekolah, 1 private, ya. Bisa berisi lebih dari 1 guru atau siswa. Siswa boleh ikut yang dengan pilih. Jadi seperti itu ya. Dan ini printer 3D ya, bukan printer yang mainan yang Anda temui di online. Bahkan Anda beli di mana-mana karena ini semuanya robot. Ini 3 lengan XYZ. Ke kepala